Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya di Purwanto. Kali ini saya akan mengaji tafsir Jalalain Quran surat Al-Kafirun. Seperti biasa terdiri dari 3 hal, yaitu tilawahnya, kemudian tajwid, dan terakhir tafsir Jalalain beserta kesimpulannya. Semoga Allah melapangkan dada kita, mencerdaskan diri kita untuk bisa menerima pelajaran pada kesempatan kali ini dan menjadikan kita orang-orang yang mampu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung mulai aja tilawah dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ada beberapa tajwid yang patut kita perhatikan. Pertama, bagaimana jika bacaannya disambung atau diwasol antar ayat berikutnya? Maka ketentuannya, bacaan yang semula mad arid li sukun berubah menjadi mad asli. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membaca mad jaiz munfasil? Caranya adalah dibaca panjang 2-5 harokat atau 2 atau 5 harokat, dan itu konsisten. Apabila pertamanya 2 maka berikutnya 2, apabila pertamanya 5 maka berikutnya 5. Untuk mudahnya bagi pemula sebaiknya dibaca panjang 5 harokat. Bagi yang sudah mengerti menguasai bahasa Arab, silakan bisa bedakan dengan mad wajibnya. Baik, kita langsung saja. Perlu saya sampaikan pada gambar surat ini di layar ada berwarna merah, itu yang saya beri tanda merah itu merupakan mad jaiz munfasil. Itu ada beberapa titik pada ayat pertama di huruf ya, ayat kedua pada huruf la, ayat ketiga pada huruf la, ayat keempat pada huruf la, ayat kelima pada huruf la dan ma. Itu dibaca mad jaiz munfasil, panjangnya 2-5. 2 atau 5 asal konsisten. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah mad arid li sukun. Kalau kita membacanya diwakafkan pada akhir ayat. Itu pada ayat pertama, ayat kedua, kemudian pada ayat ke-6. Baik, saya akan contohkan memasukkan ayat 1 dan 2. Bagaimana yang berubah? Qul ya ayyuhal kafirun la
a'budu ma ta'budun. Jadi al-kafiruna yang awalnya 6 harokat berubah menjadi 2 harokat. Baik, semoga bermanfaat. Berikutnya adalah kita membaca tafsir Jalalain. Dan agar lebih bermanfaat bagi kita, saya berikan harokat dan terjemah, serta saya tambahkan dari tafsir yang lain atau dari dalil yang lain. Perlu saya sampaikan di sini bahwa menurut Imam Ibnu Katsir, dalam memahami suatu ayat, maka hendaknya kita memahami nas itu dengan tafsir bil maksur, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat lain, atau dengan hadis lain, atau dengan qaul sahabat. Nah, kita perhatikan dari awal ini. Tafsir Jalalain. Suratul Kafiruna Makkiyatun au Madaniyatun sittu ayatin. Suratul Kafirun, surat ini bernama surat Al-Kafirun. Kata Al-Kafirun diambil dari akhir ayat pertama surat Al-Kafirun, yang maknanya adalah orang-orang kafir. Nazalat lama qala rahtum minal musyrikina li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini turun ketika sekelompok atau segolongan orang dari kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budu alihatana sanatan. Hendaklah engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, wa na'budu ilahaka sanatan. Dan kami akan menyembah Tuhan kamu selama 1 tahun. Ini adalah tawaran dari orang-orang musyrikin Makkah pada saat itu. Kemudian turunlah surat ini, dan surat ini menjadi penegas bahwa umat Islam terbebas dari perbuatan orang-orang musyrik. Baik, kita mulai kepada ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Menurut Syekh Muhyiddin Darwish dalam kitab I'rabul Qur'annya, beliau mengatakan qul ini merupakan kata kerja perintah. Kemudian ya-nya adalah huruf panggilan. Jadi katakanlah itu perintah Allah pada Rasul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Baik, berikutnya adalah ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu fil hali. Aku tidak akan menyembah, maksudnya adalah waktu sekarang. Ma ta'buduna minal asnami. Apa-apa yang kalian sembah, yaitu dari berhala-berhala. Sedikit tambahan i'rab dari Syekh Muhyiddin Darwish adalah huruf la merupakan la nafiyah. Adapun a'budu merupakan fi'il mudhari dan maknya adalah mausul yang bermakna yang, alladzi. Kemudian berikutnya ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna fil hali, itu, dan kalian bukan penyembah dalam waktu sekarang. Ma'abudu wa wallahu ta'ala wahdahu. Perlu saya tambahkan, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa huruf ma pada ma'abudu itu maknanya adalah man, siapa yang aku sembah. Kemudian ayat keempat, wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum fil istiqbal. Jadi saya bukan penyembah, tidak mau menyembah untuk di masa yang akan datang.
ma abadtum, apa-apa yang kalian sembah. Kemudian ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Ini merupakan pengulangan dari ayat ketiga. Wala antum abiduna fil istiqbal, dan kalian tidak mau pula menyembah di masa mendatang. Ma'abud, siapa yang aku sembah. Alimallahu minhum annahum la yu'minun. Allah mengetahui dengan ilmunya bahwasanya minhum annahum la yu'minun, bahwasanya mereka tidaklah beriman di masa depan. Wa itlaqu ma 'ala Allah wa 'ala wajhil muqabalah, dan disebutkannya lafal ma adalah hanya meninjau dari sisi muqabalah. Kemudian perlu saya tambahkan, menurut Syekh Muhyiddin Darwis terdapat perbedaan para ulama bahasa terkait dengan adanya pengulangan pada ayat ketiga dan kelima. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ada 3 pendapat terkait dengan pengulangan ayat 2, 3 yang diulang pada ayat 4, 5. Pertama adalah dalam rangka takkid, penguatan. Ini adalah pendapat dari Ibnu Jarir. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang pertama, yaitu pada ayat 2 dan 3 ini merupakan penyembahan yang sebelumnya. Kemudian yang pengulang kedua adalah termasuk waktu yang akan datang. Kemudian 3 atau pendapat yang ketiga adalah yang pertama yang ditiadakan adalah fi'linya atau perbuatannya. Sedangkan yang kedua yang ditiadakan atau seluruhnya, baik perbuatan maupun penyembahan. Kemudian yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agama. Lakum dinukum, bagimu agamamu. Asyirka, yaitu kesyirikan. Waliyadin, dan untukku agamaku, yaitu al-islamu, yaitu Islam. Wahada qabla ayyumaru bil harb, dan hal ini sebelum adanya perintah memerangi. Wahada kaya al-idofah al-qura'u sab'a waqfan wa waslan wa asbataha Yaqubu fil halaini. Akan tetapi Imam Yaqub menyebutkannya dalam kedua kondisi tersebut. Kemudian ayat ke-6 ini perlu saya bawakan tafsir Ibnu Katsir, bahwa beliau ketika menafsirkan ayat ini membawakan Quran surat Yunus ayat 21 dan Quran surat Asy-Syura ayat 15. Yang intinya adalah li'amali walakum amalukum, bagiku amal aku, bagi kalian amal kalian. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu tidak bertanggung jawab atas amal aku, dan aku tidak bertanggung jawab atas amal kamu. Dalam surat Asy-Syura juga ayat 15, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kalian amal perbuatan kami. Saudaraku semua yang saya cintai, sebagai tambahan saya bawakan hadis Imam Muslim, yang hadis ini juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatil fajri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat fajar, itu salat qabla subuh, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi membaca surat Al-Kafirun dan qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
Ulama sepakat riwayat Muslim itu sahih, sehingga hadis-hadis di dalam riwayat Muslim merupakan hadis-hadis makbul yang dapat diterima sebagai hujjah. Kemudian yang kedua, pada sholat fajar atau sholat sebelum subuh dan ba'diyah maghrib disunahkan setelah membaca Al-Fatihah membaca Al-Quran surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ini adalah sunnah. Sebagaimana kita temukan pada kitab-kitab fikih. Contohnya adalah kitab fikih sunnah karya Syekh Said Sabiq. Kemudian ketiga, sunnah membaca Quran pada rakaat pertama surat yang lebih panjang atau lebih banyak jumlah ayatnya, dan usahakan nomor suratnya lebih kecil dibandingkan dengan rakaat kedua. Sebagai contoh adalah surat Al-Kafirun dan Qul Huwallah ini. Surat Al-Kafirun atau Qul ya, dari sejumlah ayatnya ada 6, sementara Al-Ikhlas ada 4, sehingga memenuhi syarat rakaat pertama lebih banyak. Dari sisi nomor surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109, sedangkan Al-Ikhlas nomornya lebih besar, yaitu 112. Kemudian dalam riwayat Ahmad disampaikan bahwa jika membacanya sebelum tidur, insya Allah terhindar dari kesyirikan. Dan yang keempat adalah Quran surat Al-Kafirun berbicara tentang toleransi antar umat beragama. Dan surat Al-Ikhlas berbicara tentang tauhidullah. Ada pesan seolah kepada kita, ketika kita membahas toleransi, kita mesti memperhatikan tauhidullah. Dan begitu sebaliknya, ketika kita bicara tauhidullah, kita juga memperhatikan toleransi. Saudara semua yang saya cintai, kesimpulan dari mengaji kali ini adalah, pertama, surat Al-Kafirun ini surat ke-109. Bernama surat Al-Kafirun, terdiri dari 6 ayat, 26 kata, dan 94 huruf. Surat ini merupakan jawaban kepada orang kafir atas tawaran untuk tukar peribadatan. 3. Memahami Al-Quran dengan tafsir bil maksud. Ini anjurannya, yaitu tafsir ayat dengan ayat, dengan hadis, dengan asar sahabat. Dan ketika dalilnya sahih, hadisnya sahih, maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Kemudian saudara semua, pada sholat fajar dan ba'diyah maghrib disunahkan setelah membaca Al-Fatihah membaca Quran surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Kemudian sunnah membaca Quran pada rakaat pertama surat yang lebih panjang atau lebih banyak jumlah ayatnya, dan nomor suratnya lebih kecil dibandingkan dengan rakaat kedua. Kemudian yang keenam, pelajarannya adalah, pertama, ketika kita membahas toleransi, maka kita mesti memperhatikan tauhidullah. Dan begitu sebaliknya, ketika kita bicara tauhidullah, kita juga memperhatikan toleransi. Yang kedua, dalam hal ibadah dituntut memurnikan ibadah, dilarang untuk mencampur adukan dengan ibadah agama lain. Kemudian diminta saling menghormati tata cara beribadah. Tidak boleh memaksa orang lain untuk beribadah yang tidak sesuai dengan keyakinan. Sebagai contoh yang menarik adalah pada zaman Rasulullah SAW terdapat kontribusi masyarakat kepada pemerintahan Islam saat itu, yaitu umat Islam wajib membayar zakat, kemudian berinfak dan sedekah. Namun, yang menariknya adalah yang bukan beragama Islam tidak disuruh membayar zakat, infak atau sedekah, melainkan iuran yang di luar itu jizyah. Artinya apa? Artinya karena zakat ini adalah ibadah, orang non-muslim pun tidak disuruh berzakat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.